Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munir Omaya Dwi Putri, mahasiswi psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, semester 3 dengan NIM 20011110278. Tugas video kali ini akan menjelaskan tugas UTS saya di mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA, yang akan sedikit menjelaskan tentang kitab Risalatul Jamiatul wa Tadhkiratun Nafi'ah. Sebelum itu, agar video kali ini dapat bermanfaat untuk kita bersama, mari kita buka dengan suratul Al-Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelumnya saya akan membacakan sedikit biografi dari pengarang kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, yaitu beliau Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatu Sahibi Risalah. Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Alawi Al-Habsyi. Maulidu bi Madinah fi awaili ami 1609 Hijriah minal Hijriah wa biha tadaraja hatta Aifa. Kelahiran di kota Al-Ghurfah pada permulaan tahun 1069 Hijriah, dan di kota tersebut tumbuh dan berkembang hingga balik. Kana fi mubtada tolabi kathiru tanakuli masyiya ila sibam wa tarjis wa siwun wa tarim fisabili ilmi. Pada permulaan menuntut ilmu, beliau banyak berpindah tempat dengan berjalan kaki ke kota Shibam dan Taris dan Siwun dan Tarim dalam berjalan menuntut ilmu. Wastawaba ala Syekhi Sayyid Ahmad bin Abdillah Balfaqih kafata ulumi syar'iyyati wa furu'iha wa kutubat tasawuf wa siyar wal ghatal wal balagata wal adab, dan menimba ilmu dari gurunya beliau Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Faqih, banyak ilmu-ilmu syariah dan cabang-cabangnya, dan buku-buku ilmu tasyawuf dan ilmu sejarah serta ilmu bahasa dan sastra. Wasahiba Kutba Irsyad Sayyidi Abdillah bin Alawi Al-Haddad mada arba'in aman qari'an alaihi fi idwaniha nayifan wa sab'ina mu'allaf fi mahtalafi ulumi wa funnu
hatta annal mania wafatta syaihatu wa huwa yaqra'u alaihi muwatta wa yasifuhu syaihuhu bil alimi zahid alladhi yarhalu ilaih, dan menimba ilmu dari gurunya Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Faqih banyak ilmu-ilmu syariah dan cabang-cabangnya, dan buku-buku ilmu tasawuf dan ilmu sejarah serta ilmu bahasa dan sastra, dan mendampingi Al-Kutub Al-Irsyad As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad selama 40 tahun, membaca kepada beliau lebih dari 70 karangan kitab dari bermacam-macam ilmu. Sampai ketika kematian mendatangi gurunya dan beliau sedang membaca kepada kitab Al-Muwatta, dan gurunya yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad mensifatkan beliau dengan orang alim yang zuhud yang banyak dikunjungi dari berbagai penjuru. Lahu idatu mu'allafati wa hutab wa wasiyya wa mukatabat wa kulluha nafi'atu wa mufidah wa qad sayyida bid'ata asyara was masjida fin nawahi mu'addita bi khaira maut tuwfiya asra yaumil jumu'ati 19 Sya'ban ama 1945 Hijriyah min Hadramaut. Beliau memiliki banyak karangan dan khutbah serta wasiat dan tulisan, dan semuanya itu memiliki manfaat dan faedah. Dan beliau telah mendirikan belasan masjid di beberapa tempat di Hadramaut. Beliau wafat pada waktu asar di hari Jumat tanggal 19 Sya'ban 1945 Hijriah di Hadramaut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta, pujian yang meliputi segala nikmatnya dan mencukupi segala tambahannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fiha ilma salakallahu bihi tariqa ila jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan juga bersabda, barang siapa yang menuntut suatu jalan yang di dalamnya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya jalan menuju surga. Wa ba'du
fahidihi masailu muhtasaratu min ba'di kutubi hujjatil Islam Ghazali Ghaliba man arafaha wa amila biha narjulahu minallah ayyakuna min ahlil ilmi dohira wa batina wa billah taufik. Amma ba'du. Maka ini merupakan suatu permasalahan singkat dari beberapa buku karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Barang siapa yang mengetahuinya dan mengamalkannya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang tersebut sebagai ahli ilmu zahir dan batin, dan kepada Allah lah segala taufik. Arkanul Islam, rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamu sholah wa ita'uz zakat wa saumu Ramadan wa hajjul baiti man satta'a ilaihi sabilan ma'al ikhlasi wa tasdiki faman lam yakun muhliso fahuwa munafiqu wa man lam yakun musadiqo biqalbihi wa fahuwa kafirun. Rukun Islam ada 5. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat, dan berpuasa Ramadan, dan pergi haji ke Ka'bah bagi mereka yang mampu, dengan keikhlasan dan kebenaran. Barang siapa yang tidak berikhlas, maka dia adalah orang yang munafik, dan barang siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya, maka dialah orang-orang yang kafir. Wa aslu iman an ta'taqida anallaha ta'ala mawjudu wa annahu ta'ala wahid la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu laisa kamithlihi syai'u wa huwa sami'un basir khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ama wal ma'siyata wasihata wassaqama wa jami'al kauni wa mafi. Dan dasar keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, dan sesungguhnya Allah adalah satu yang tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki kemiripan atau penyerupaan. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dia menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan kematian dan kehidupan, dan menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, dan menciptakan kesehatan dan sakit, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta dan apa-apa yang ada di dalamnya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qadara arzaqahum wa jalahum la tazidu wa la tankusu wa la yahdusu hadisun ila biqasos
qadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Dia menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka dan menentukan rezeki mereka dan kematian mereka, tidak bertambah dan tidak berkurang, dan tidaklah terjadi sesuatu kejadian terkecuali dengan qada dan qadar serta keinginannya. Wa annahu ta'ala hayyu alimun muridu qadiru matakalimu sami'u basiru ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfi suduru wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, maha mengetahui, maha memiliki kehendak, maha kuasa, maha berbicara, maha mendengar, maha melihat, mengetahui segala tipu daya penglihatan dan apa-apa yang tersembunyi dalam sanubari, dan mengetahui segala rahasia dan lebih dari itu, yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia yang maha tunggal, yang maha penguasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulah illa jami'il khalqi lihidayatihim walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizat tohiro. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya dan rasulnya ke seluruh ciptaan, untuk memberikan mereka hidayah dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka, dan membekali beliau dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiqu fi jami'i ma ahbaro bihi anillahi ta'ala mina sirati wa mizani wal haud wa ghairi dalika min umuril akhirah wa barzahi wa min syawalil malakaini wa adabil kubri wan naimih. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari as-sirat, al-mizan, al-haud, dan selain itu dari urusan-urusan akhirat dan alam kubur, dan pertanyaan-pertanyaan malaikat, serta siksa kubur dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqu wal malaikata haqqu wal jannata haqqu wan nara haqqu wa jami'a ma ja'anna bihi sayyidu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar, dan bahwa para malaikat itu benar adanya, dan surga itu benar, dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Faslun, pasal 1. Furudul wudu'i sittatu. Al-awalu an-nayyatu, thani waslu wajhi, wa hadduhu min manabiti syairil ra'si ilal muntaha lahyaini wa
tulan wa ardo minal uduni ila uduni. Salis waslu yadaini ilal mirfaqaini. Rabi'u mashu syai'i min basyarati ra'si aw sya'ri fi hadih. Al-hamis waslu rijlaini ma'al ka'baini. Sadis tartibu ala hadihil kafiyah. Fardu wudu ada 6. Niat membasuh wajah dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat tumbuh rambut kepala hingga ke ujung dagu dan lebarnya dari telinga ke telinga. Membasuh kedua tangan hingga siku. Mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut di dalam batas kepala tersebut. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Tertib dalam tata cara ini. Wa in kana alaihi janabatu min mujamati au khuruji maniyin bin naumin au waryin lazimah waslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Jika orang tersebut memiliki junub dari persetubuhan atau keluarnya mani ketika tidur atau yang lainnya, maka dia diwajibkan untuk membasuh seluruh badannya dengan niat mengangkat junub. Wayan kudul wudu al-hariju min ahadis sabilainil kubuli au duburi ala ma kana. Wayan kudul wudu azawalul aqli bin naumi au warihi ila nauma mumakini maq'adatahu minal ardi. Wayan kudul wudu'a masu kubuli au duburi adamiyah minhu au min wairihi bibatnil kafi wa butunil asabi'i kabirun kana au sohiro walau waladahu mayitan. Wayan kudu wudu'a ittiqa'u basyarata rajulin wa amra'atin kabiraini ajnabiyaini bila khailin ila tufrun au sya'ron au sinna fala yankudul wudu'a. Dalam hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan, dari dubur atau anus dalam segala bentuk. Dan yang membatalkan wudhu juga adalah hilangnya akal dengan tidur atau lainnya, kecuali tidur dalam posisi sempurna, menyentuh kubul dan dubur manusia miliknya atau milik orang lain dengan telapak tangan atau telapak jari. Seorang dewasa ataupun anak-anak, walaupun anaknya sendiri, walaupun seorang mayat sekalipun. Dan membatalkan wudhu bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrim tanpa penghalang kecuali kukunya atau rambutnya atau giginya, maka tidak membatalkan wudhu. Wa yustarotu lisi hatis sholah ma'rifatu dukhulil waqti biyakini au tihati au wallabati doni wa id sholah ma'asyaki
tarki lam tasiha sholatuhu wa yushtaratu ma'rifatu kiblat wa yajibu satrul aurati bisatiri tohiri mubah wa yajibu raf'u najasati minas thawbi wal badani wal makani wajibu alal qadiri ayyusalli fardo fa'ima'an. Dan syarat-syarat untuk sahnya sholat, yang pertama, masuknya waktu dengan yakin atau dengan ijtihad atau dengan prasangka yang kuat. Jika dia sholat dalam keadaan ragu, maka sholatnya tidak sah. Dan syaratnya juga pengetahuan arah kiblat dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan boleh. Dan diwajibkan membersihkan najis dari baju dan badan dan tempat sholat, dan diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk sholat fardu dalam keadaan berdiri. Selanjutnya, furudu sholat, fardu sholat. Nayatu wa takbiratul ihram ma'an nabiyah wa takbiratul ihram ma'aniyat wa qiraatul fatihah bil basmalah wa tasdidatil arba'a asyarata wa ihrajil dodi minad do'i wa laysa fil fatihah do'un thumma ruku'u wa yajibu an yahaniya haitsu tanalu rohatahu rukbatahi wa yatma'ina fihi wajuban hatta taskuna aido summa i'tidal wa yatma'inu fihi wajuba summa sujudu marrataini wal julusu baina sajdaini wa yatma'inun wajuban fil kulli wa yaf'alu baqiya rok'ataini kadlika wa tasyahudu awal wa qu'uduhu sunnah wa tasyahudul akhir wal julusu fihi fardu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardu wassalamu minas sholati fardu wa aqalu salam assalamu alaikum. Niat takbiratul ihram dengan niat pembacaan surat Al-Fatihah dengan bismillah dan 14 tasdidnya dan mengeluarkan huruf dot dari huruf zo karena tidak ada di surat Al-Fatihah huruf zo, kemudian ruku dan diwajibkan untuk membungkuk hingga kedua telapak tangannya dapat mencapai kedua lututnya dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut hingga tidak ada gerakan dalam anggota tubuhnya. Kemudian i'tidal dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut, kemudian sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud dan diwajibkan untuk tenang dalam setiap keadaan tersebut.
kemudian melakukan hal-hal tersebut dalam rakaat berikutnya. Adapun tasyahud awal dan duduknya adalah sunnah, dan tasyahud akhir dan duduknya adalah wajib. Adapun sholawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud dan sebelum salam adalah wajib, dan salam dari sholat adalah wajib, dan paling sedikitnya salam itu assalamualaikum. Wa akli tasyhidil wajib, dan paling sedikit dalam tasyahud yang wajib atau akhir adalah tahiyatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqalu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi Muhammad. Wa yanbaghi ayyatiya bis sunnani jami'iha wa hiya kathiratu jidda. Wa yanbaghi i'tina'u bil ikhlas wa huwal amalu lillah wahdahu. Wa yanbaghil huduru wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Wal khushu'u wa huwa syakkuna a'doi wa hudurul qalbi wa tadabbarul qiraati wa tafahumuha. Fa innama yattaqabbalullah minas sholawat biqadri khudur. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamun alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan paling sedikitnya sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, dan selayaknya untuk mengerjakan sunnah sholat, dan itu sangat banyak, dan juga selayaknya memperhatikan tentang ikhlas, yaitu mengerjakan perbuatan semata-mata karena Allah, dan selayaknya pula dengan rasa hudur, yaitu mengetahui apa-apa yang dikatakan dan dikerjakan, dan khusyuk, yaitu tenangnya anggota tubuh dan hadirnya hati, serta mendalami bacaan yang dibaca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat sesuai dengan kekhusyuan yang ada. Wa yahrumul riya'u fi sholati wa wairiha wa huwal al-amalu bi ajlin nas. Dan diharamkan riya di dalam sholat serta di luar sholat, mengerjakan perbuatan untuk orang lain. Wa yubtilu sholat al-kalamu amda walau bi harfaini wa nasiya in kasur wa yubtiluhal al-amalul kasiru kasalati khuduwah wa aklu wa syurbu wan kisyafu aroti in lam tustar holan wa wuku'un najasati in lam tulko holan min ghairi hamli wa yubtilahu sabqo imami biruknaini fi'il liyain
wa kadza takhallufu bihima biwairi udni wala tasihu sholatu khalfa kafiri wa mro'ati wa khunsa. Dan yang membatalkan sholat mengucapkan perkataan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf dan lebih dari 2 huruf jika lupa, dan yang membatalkan juga melakukan gerakan yang banyak seperti melangkah sebanyak 3 langkah, makan dan minum, dan terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup, serta kejatuhan najis jika tidak segera dibuang tanpa mengangkatnya. Dan yang membatalkan sholat mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Begitu pula terlambat dari imam dengan 2 rukun tersebut tanpa uzur. Dan tidak sah sholat laki-laki muslim di belakang bermakmum lelaki kafir, perempuan, serta banci. Wal jum'atu fardu aini ala kulli muslimin dakari khurrin khadiri bila gutri syar'i kal marodi wal matur. Adapun sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki merdeka yang bermukim tanpa adanya uzur syar'i seperti sakit dan hujan. Wa min syurutil jum'atil khutbatan, dan dari syarat-syarat Jumat adalah 2 khutbah yang rukun-rukunnya wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyah bit taqwa wa qiraatu ayatin min al-Qur'an mufhimah fi ihduhuma wa du'a'u lil mu'minin fil akhirati wa yajibu ayyahtuba qa'iman wa mutahhiro masturul aurat wa yajibu julusu bainahuma fawqa tuma'nina sholat wal muwalat. Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan wasiat untuk bertakwa, pembacaan ayat dari Al-Quran di salah satu dari 2 khutbah tersebut, membacakan doa untuk umat mukmin di khutbah kedua, dan diwajibkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri, suci, dan menutup aurat, serta diwajibkan untuk duduk di antara 2 khutbah tersebut selama lebih dari tumaknina sholat dan mu'allah atau berurutan. Wassolatul jamaah wassolatul janazah fardu kifayah. Dan adapun sholat jamaah dan sholat jenazah yaitu hukumnya fardu kifayah. Wal idani wal kusufani wal witru sunanum mu'akadah wa kadza rawatibas sholati wa duha wa tarawih sunanul laha fadlu wa thawabu adim. Dan sholat id dan sholat kusuf atau gerhana matahari dan khusyuf atau gerhana bulan serta witir adalah sunnah mu'akadah. Begitu juga sholat rawatib dan duha dan tarawih adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang agung. Selanjutnya as-shaum, puasa. Wa amma shaumu wa huwa salisu min arkanil Islam fahuwa imsaku ma'rufu ala wajhi muhsus minhun nayitu likulli yaumin wa tabkituha minal lail
wa imsaku anil mufaddurati minat ta'ami wa syarrabi wal jima'i wal istimna'i bimubasyarati wal istiqoi bil ihtiyar. Adapun puasa adalah rukun ketiga dalam rukun Islam, yaitu menahan diri dengan cara yang khusus yang telah diketahui, yang diantaranya adalah niat yang setiap harinya diucapkan pada malam sebelumnya, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makanan dan minuman, senggama, istimna bimibasyaratin atau mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Wa min tamami saumi kaful jawarihi ama yakrohuhu lahu ta'ala minal a'doi sab'atil iti dzikruha fa fil hadis khamsu yufatturna so'imah kadibu wal ghibatu wan namima wal yaminul kadibah wan nadoru bisyahwat. Adapun kesempurnaan puasa menahan 7 bagian anggota tubuh yang akan disebutkan pada bab berikutnya dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis, 5 hal yang membatalkan puasa atau pahalanya: berbohong, gibah atau menggunjing, namimah atau adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Wa min tamami saumi tahari ifdori ala halalin wa adomil istighfar minal akli wa yanbaghi istitharu minas saum la siyamal ayamul fadilah minal syar'i wallahu a'lamu wabillahi taufiq. Dan dari kesempurnaan puasa, menyegerakan berbuka dengan yang halal dan tidak berlebihan dari selayaknya, memperbanyak puasa terutama dalam hari-hari yang memiliki keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Selanjutnya az-zakat. Zakat. Wa amal zakatu wa hiya rabi'ul arkani Islam. Wa tajibu 'alal muslimi ma'rifah an wa'il amwali wajibati fiha wa hiya na'amu wan naqdani wa tijaro wa rokazu wal ma'dina wal mu'asyaratu wa hiya hubbubu wa thamar. Adapun zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki pengetahuan mengenai macam-macam harta yang diwajibkan untuk dizakatkan, yaitu hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, barang harta temuan, barang tambang, dan bahan pokok yaitu biji-bijian dan buah. Fala zakata fima siwan na'ami sa'imah wa yustaratu haulullah wa kadzalika yustaratu linnukudi wat tijarah wa yustaratu fi hadihi anwa'i nisabu aidon wa wajibun naqdaini wa tijarah rubu'u usyri wa wajibul hububi wa thimari lati sukiya
bima'unah nisful usri wa bighairi ma'unah al usri. Maka tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala, dan disyaratkan bagi hewan tersebut dimiliki selama 1 tahun. Begitu juga disyaratkan bagi emas dan perak bagi barang-barang dagangan, dan disyaratkan pula bagi macam-macam hewan ternak, emas, perak, dan perdagangan, an-nisab atau batas minimum diwajibkan zakat, dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang dagangan mengeluarkan 2,5%, dan pada biji-bijian dan buah dengan sistem irigasi atau pengairan wajib dikeluarkan sebanyak 5%, dan tanpa sistem irigasi wajib dikeluarkan 10%. Selanjutnya, az-zakatu fitrah, zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatu ala kulli muslimin idza fadallat an qautihi wa quti man yaqutu yaumal aidi wal lailatahu arba'atu amdadi bimuddin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa tajibun nayyatu fil jami'i. Zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim jika memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang dinafkahinya pada hari Id dan malam Id. Maka wajib mengeluarkan 4 mud Nabi Muhammad SAW 3,5 liter, dan diwajibkan untuk niat pada setiap zakat. Wala yajuzu ayyasrifa zakata wal fitrata illa khurri muslimin mutasifin bisifati akhadi ahidi asnafil thamaniyah kal fakiri wal miskini wa kunni wairo hashimi wala mutolibin wala maula lahuma wa yajibu isti'abu al-mawjudin minhum. Tidak boleh menyalurkan zakat dan zakat fitrah kecuali kepada muslim yang merdeka yang termasuk di dalam 8 kelompok yang diperbolehkan menerima zakat, seperti fakir, orang-orang miskin yang bukan merupakan Bani Hashim dan Muthalib, dan keturunan-keturunannya yang diwajibkan meliputi semua 8 kelompok tersebut. Oke, sedikit penjelasan yang bisa saya bacakan. Sebelumnya, terima kasih telah bersedia untuk menyempatkan waktu menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.